Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello geng, balik lagi sama gue di sini, Savana Outdoor Camp. Pada video kali ini gue akan mereview sebuah produk carrier dari salah satu brand ternama, yaitu Osprey, ya. Osprey seri Stratos 36. Yuk kita cek lebih detail lagi apa-apa saja spesifikasinya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Yuk. Yang pertama, carrier ini berukuran 36 liter ya, untuk ukuran luar. Kalau untuk ukuran lokal dia setara dengan 45 liter. Seri ini seri Stratos dari Osprey, pasakannya yaitu Cirrus. Kalau yang Stratos ini untuk seri cowok. Di sini ada beberapa bagian atau part. Yang pertama adalah top lid, ya, top lid. Kemudian front compartment atau kantong depan. Kemudian di bawah ada tempat sleeping bag. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu pocket depan. Ya, pocket depan dari seri Stratos ini cukup luas. Ya, ini bisa memuat flysheet ataupun raincoat, ya, untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan akses cepat. Kemudian di sini selanjutnya yaitu adalah bagian top lid, ya, bagian atas kepala. Top lidnya cukup besar. Top lidnya cukup besar, ya. Bisa buat nyimpan power bank, kemudian headlamp, senter, dan peralatan P3K. Selanjutnya, di bagian dalam pada top lid ini terdapat kantong jaring, ya, atau mesh. Di sini bisa buat naruh sesuatu juga, seperti dompet ataupun surat-surat berharga. Di sini bisa. Kemudian di dalamnya terdapat gantungan kunci untuk menyimpan kunci biar nggak hilang. Kemudian dari top lid kita pindah ke bagian bawah, ya. Di bagian bawah ini terdapat tempat penyimpanan sleeping bag pada bagian bawah, ya. Dan di sini terdapat sekat antara tempat sleeping bag dan kompartemen utama, ya. Jadi ada penyekat atau ada partisinya. Hanya saja partisinya ini tidak bisa dibuka, ya, untuk tempat sleeping bag atau tempat tenda yang bisa kita taruh di bawah sekali. Kemudian di sisi sebelah kanannya itu terdapat tempat trekking pole, ya, trekking pole holder. Kemudian bisa dimasukkan ke sini, kemudian baru dikunci di sini untuk trekking pole-nya. Selanjutnya, pada sisi kanan dan kiri ini terdapat kantong mesh atau jaring, ya, tempat buat naruh minum, biasanya naruh botol minum ataupun taruh gas yang bisa diakses dengan cepat. Kemudian di sini juga terdapat tali kompresi, ya, di atas dan di bawah terdapat tali kompresi kiri kanan. Oke, selanjutnya kita ke kompartemen utama, ya. Kompartemen utama ini ukurannya 36 liter maksudnya. Ini bisa dilihat 36 liter dan tidak bisa sampai ke bawah ke tempat sleeping bag tadi karena ada partisi yang tidak bisa dibuka. Kemudian
di sisi sebelah kirinya ini terdapat front loading, ya, front loading untuk mengambil sesuatu yang di tengah ataupun yang di bawah tanpa harus membongkar packingan yang sudah ada di atas. Ini front loadingnya. Selanjutnya kita ke bagian back system, ya. Back system 136 ini menggunakan back system airspeed. Ini airspeed, ya. Ukuran dari tas ini yaitu M atau L dengan torso 48 sampai 58 cm, ya. Dikarenakan badan saya yang cukup kecil, jadi sengaja saya memilih ukuran yang kecil agar menyesuaikan antara tas dengan punggung saya. Kemudian pada back system ini terdapat jaring, ya. Di sini terdapat jaring yang menyatu dengan heat belt, ya. Jaring ini menyatu dengan heat belt. Jaring ini berbahan busa tebal dan terdapat rongga, ya, untuk sirkulasi pada saat kita melakukan pendakian, sehingga pendakian yang lama itu tidak terasa panas ataupun berkeringat. Kemudian di sekeliling carrier ini, ya, di sekeliling carrier ini terdapat frame aluminium alloy, ya, yang membentuk bodi dari carrier ini, sehingga carrier ini bisa membawa beban antara 15 sampai 20 kilo maksimal. Dan busanya juga cukup tebal, sehingga kalau dipakai nyaman. Kemudian selanjutnya pada back system ini terdapat adjustable, ya, bisa diatur menyesuaikan dengan torso penggunanya. Jadi tinggal diatur. Di sini terdapat sistem velcro, yang bisa diatur berdasarkan ukuran torso masing-masing, ya. Jadi dikarenakan saya menggunakan torso paling kecil, jadi saya atur pada torso ukuran 48, sorry. Kemudian kita lanjut ke heat belt, ya. Heat belt ini jaringnya menyatu ke heat belt. Kemudian heat beltnya busanya cukup tebal. Kemudian di kanan kiri heat belt ini terdapat kantong, ya. Kantong ini bisa nyimpan permen ataupun wafer kecil, ataupun bisa P3K darurat. Kemudian perbedaannya antara kiri dan kanan yaitu pada kantong sebelah kiri terdapat logo Osprey. Kemudian di sini terdapat logo H2O atau untuk air, ya. Tempat meletakkan atau mengeluarkan selang dari water bladder, dan water bladdernya ditaruh di dalam kompartemen utama tadi. Nih, kantong di sini. Dan di sini tempat menggantung water bladdernya. Selanjutnya, apa sih yang menjadi kelebihan Cerel 136 ini? Kelebihan yang pertama yaitu Cerel ini menggunakan back system airspeed tadi, ya. Karena di seri pada Osprey ini ada beberapa, diantaranya ada airspeed, ada airscape, dan anti gravity. Sementara pada Cerel 100 ini menggunakan back system airspeed, ya. Kelebihan dari airspeed ini, pengguna atau para pendaki tidak akan merasa gerah atau merasa panas dan berkeringat ketika menggunakan carrier ini, karena mempunyai rongga, ya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu pada heat belt. Pada heat belt ini, ketika menggunakan carrier ini di punggung, carrier ini akan terasa sangat memeluk, sehingga
terasa sangat menempel pada punggung, membuat punggung kita nyaman dan terasa tidak membawa beban sama sekali. Kemudian pada bagian depan juga terdapat tracking pole holder juga, ya. Dan ini sebuah kelebihan yang jarang ya pada keril-keril. Ketika kita melakukan pendakian, itu biasanya suka menggunakan antara trekking pole ataupun tidak. Ketika kita tidak membutuhkan trekking pole, trekking pole-nya bisa ditaruh di sini, ya, dan dimasukkan ke sini. Pada saat kita melakukan pendakian, ketika kita memerlukan trekking pole-nya, di sini tinggal tarik, ya, tanpa harus menurunkan carrier, ya. Jadi ini salah satu kelebihan yang dimiliki Osprey, ya. Ada tempat trekking pole pada bagian strapnya. Kemudian kekurangan yang pertama yaitu carrier ini tidak bisa di up lebih dari 36 liter. Kenapa? Dikarenakan top lid-nya menyatu pada bagian carrier, ya. Top lid-nya menyatu atau tutupnya menyatu sehingga tidak bisa di up lebih. Biasanya pada carrier umum itu pada bagian top lid atau tutupnya bisa dibuka atau bisa ditinggikan lagi untuk menambah kapasitas. Sementara pada carrier 136 ini tidak bisa. Jadi hanya sebatas 36 liter. Kemudian mungkin hanya itu. Oh ya, satu lagi, setiap pembelian produk Osprey, baik itu Stratos ataupun apa, selalu terdapat rain cover, ya, rain cover original bawaan dari Osprey. Kemudian yang terakhir, masalah harga. Berapa harga 136 ini? Untuk harga itu biasanya tergantung dari marketplace, ya. Ada yang antara 1,6 juta sampai 1,7 juta tergantung marketplace-nya. Kebetulan saya mendapat harga di harga 1,6. Oke, demikian review singkat tentang produk dari Osprey ini. Semoga teman-teman membantu video ini membantu teman-teman dalam mencari carrier pilihan yang menyesuaikan dengan kantong dan kebutuhan teman-teman. Oke, video kita cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan ataupun di mana saya membeli, bisa ketik di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.